Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kali ini. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, khususnya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi, data yang kita gunakan berasal dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh 32 siswa ataupun 32 responden. Nah, jadi dalam data tersebut terdapat 5 aspek utama, yaitu dukungan akademik, motivasi belajar, pengaruh gaya hidup, tekanan sosial, dan prestasi akademik. Nah, jadi setiap aspeknya itu memiliki 5 item. Nah, jadi X1 ini adalah dukungan akademik, X1, X2, X3, X4, dan X5 itu adalah dukungan akademik. Sedangkan X202, X203, X204, dan X205 itu adalah motivasi dan semangat belajar. Sedangkan X301, X302, X303, X304, X305 itu adalah pengaruh gaya hidup. Sedangkan X401, X402, X403, X405 itu adalah tekanan sosial. Dan yang terakhir adalah Y101, Y102, Y103, Y104, Y105 itu adalah prestasi akademik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam uji validitas dan reliabilitas, di sini saya akan menerangkan apa itu uji validitas. Nah, jadi uji validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi dengan kata lain, validitas ini berhubungan erat dengan ketepatan suatu instrumen dalam menggambarkan konsep ataupun variabel yang diteliti. Nah, jadi instrumen yang valid akan menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya. Nah, jadi jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan tidak valid. Nah, itulah namanya uji validitas. Sedangkan uji reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Artinya reliabilitas ini menekankan pada kestabilan hasil pengukuran dan mengurangi kemungkinan munculnya kesalahan acak. Jadi uji reliabilitas ini dinyatakan terpenuhi ataupun reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60. Nah, sementara itu, jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka reliabilitas dinyatakan tidak terpenuhi ataupun tidak reliable. Nah, baik, di sini saya akan memulai masukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Pertama, kita klik file, lalu kita masukkan datanya. Di sini saya membuat nama datanya itu data penelitian. Nah, di sini kita klik analyze, lalu kita klik correlate, dan kita klik behavior. Nah, jadi di sini kita masukkan datanya per aspek satu persatu. Yang pertama itu adalah aspek akademik, karena kita akan menguji data aspek akademik, dukungan akademik, ya kan? Nah, jadi kita klik person, kita klik OK. Nah, jadi
seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa uji validitas ini akan dinyatakan valid jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan valid. Nah, selanjutnya di sini saya akan uji aspek yang kedua. Kita klik analyze. Kita klik correlate lagi. Kita klik bivariate. Yang ini akan kita balikan lagi ke tempat semula seperti ini. Lalu kita uji aspek kedua, kita masukin satu persatu. Yaitu aspek motivasi dan semangat belajar. Nah, kita klik person, kita klik OK. Nah, jadi di aspek motivasi dan semangat terdapat nilai signifikan yaitu lebih kecil dari 0,01. Berarti dinyatakan valid karena dia lebih kecil dari 0,05 gitu teman-teman, seperti aspek yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita akan menguji aspek yang ketiga. Klik analyze, klik correlate, klik lagi bivariate-nya. Biar lebih cepat kita Ctrl A aja, terus kita kembalikan ke sini. Nah, terus kita masukkan ke aspek ketiga, yaitu pengaruh gaya hidup. Kita masukkan satu persatu. Kita klik person dan kita klik OK. Nah, jadi di pengaruh gaya hidup ini juga nilai signya itu ada di lebih kecil dari 0,01, maka signifikan ataupun data pengaruh gaya hidup ini akan dinyatakan valid karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ke aspek, kita klik analyze lagi, kita pilih correlate, kita klik bivariate. Dan di sini juga seperti yang tadi, biar lebih cepat kita blok, lalu kita kembalikan ke tempatnya lagi. Nah, jadi selanjutnya kita akan menguji aspek tekanan sosial. Satu persatu kita pindahin. Sosial. Klik person lagi, klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikannya itu ada di 0,01. Nah, jadi ini dinyatakan valid karena jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka akan dinyatakan valid. Nah, sudah kita lihat bahwa nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05. Berarti data tersebut ataupun aspek tersebut akan dinyatakan valid. Lalu kita klik analyze lagi, kita klik correlate, kita klik lagi bivariate. Nah, seperti yang tadi, kita blok saja biar lebih cepat. Nah, kita akan masukkan aspek terakhir yaitu prestasi akademik. Nah, jadi kita masukkan satu persatu itemnya. Kita klik person dan kita klik OK. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di aspek prestasi akademik kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Maka aspek tersebut dinyatakan valid. Baik, di sini kita akan lanjut ke dalam uji reliabilitas.
Baik, di sini kita akan klik analyze. Kita klik scale. Kita klik reliability analysis. Nah, jadi di sini kita masukkan langsung semua itemnya secara bersamaan. Kita masukin aja semuanya. Kita pindahin. Secara satu persatu. Kita pindahin semua aspeknya. Kita pilih mode alpha, terus kita oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika nilai Cronbach's alphanya lebih besar dari 0,60 akan dinyatakan reliable. Nah, jadi sudah kita lihat di sini bahwa nilai Cronbach's alphanya berada di 0,880, maka item tersebut dinyatakan reliable ataupun terpenuhi. Nah, jadi berdasarkan hasil uji validitas yang sudah kita uji tadi menggunakan SPSS, diperoleh bahwa seluruh item pertanyaan dari 5 aspek penelitian yaitu dukungan akademik, motivasi dan semangat, pengaruh gaya hidup, tekanan sosial, dan prestasi akademik memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semua item pada kuesioner dinyatakan valid. Jadi sehingga setiap pertanyaan mampu mengukur aspek yang sudah kita masukkan tadi, kelima aspek tersebut gitu. Nah, jadi selanjutnya dari uji reliabilitas yang sudah kita uji tadi, hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha dengan nilai alpha di atas 0,60 pada kelima aspek, artinya instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Dengan kata lain, seluruh aspek beserta itemnya dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari uji validitas dan maupun uji reliabilitas bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari 5 aspek dengan masing-masing 5 item terbukti valid dan reliable. Nah, oleh karena itu kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik dalam menganalisis pengaruh dukungan akademik, motivasi dan semangat belajar, pengaruh gaya hidup, tekanan sosial, dan prestasi akademik pada responden. Baik, itulah tutorial singkat cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS menggunakan data dari 32 responden dengan 5 aspek penelitian. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam mengelola data penelitian. Bye-bye.